Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Lagi baca ini loh, Masya Allah. Baca apa? Ini ada pengusaha yang hancur usahanya gara-gara riba. Jadi usahanya sudah bagus gitu ya, sudah berjalan, tapi karena mencoba untuk mengembangkan usaha tapi dari jalan riba, akhirnya usahanya jadi hancur. Bismillah. Berarti dia sama kayak nasib kita dulu Iya benar ya. sebelum ikutin perintah Allah pertama, yaitu Iqra, baca kan. Nah, seandainya kita tahu dari dulu dan baca, mungkin kita juga tidak termasuk orang-orang pelaku riba dulu. Coba Ya. nih, coba dibaca kembali untuk mengingatkan. Surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Al-Baqarah ayat 275 Ya. ya. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik. Sekarang baca terjemahannya coba. Artinya ya dalam bahasa Ya, Indonesia. artinya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti, sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tuh kan, itu yang membuat saya Subhanallah, ngeri ya. sangat mengeri sekali itu ayat terakhir itu. Barang siapa yang mengulangi kembali melakukan riba, maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, kata Allah. Ya, itu dari Al-Quran. Belum dari hadisnya. Sekarang lihat dari hadisnya. Yang kemarin dikirimin tuh ya. Ya, betul. Yang dari Bukhari, Jabir Muslim. radhiyallahu anhu, Ya. Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat riba, dan dua orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Beliau bersabda, mereka semua sama. Betul. Jadi dosanya sama. Betul. Jadi Rasulullah sudah tegaskan baik dari Al-Quran maupun hadis, itu sudah menjelaskan bagaimana itu riba. Dari hadis Rasulullah sampaikan tadi kan, dilaknat pemakan riba, pemberi makan riba, 2 saksi dan 1 juri tulisnya, jikalau mereka mengetahui. Oke. Jadi sebaiknya memang kita kalau ingin sukses, mau bisnis, mau apapun itu, mau bisnis, mau sekolahin anak atau apapun itu, sebaiknya jangan kita menjadi musuh Allah. Kita hindari namanya riba ini. Yang paling seram yang tadi tuh, apabila sudah datang hukum kepada mereka, lalu mereka terus melakukannya, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, kata Allah. Terus Surat bagaimana Al-Baqarah yang- ayat 275. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur nih? Terlanjur melakukan transaksi riba. Ya, Allah kan sudah sampaikan tadi dalam Al-Quran. Allah sampaikan bagi yang sudah terlanjur dan datang hukum kepadanya dan lalu langsung dia berhenti, maka itu menjadi urusannya Allah, terserah pada Allah. Tapi langsung berhenti, jangan dilakukan. kerjakan lagi. Berarti diselesaikan, lalu setelah itu jangan diulangi Ya, lagi. jangan dikerjakan lagi. Kalau diulangi, Maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalam. dan kita juga pernah menjadi pelaku, akhirnya bertaubat, dan alhamdulillah ya, setelah kita lepas dari jeratan riba, Allah berikan hidup yang lebih tenang, nyaman, damai, dan rezeki yang lebih berkah insya Allah. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah,
Allah akan ganti sesuatu itu jauh lebih baik.